Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Sekarang di bab 63 Khairul Jiran, tentang sebaik-baik tetangga. Riwayat ke-115, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, dia berkata, Haywah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syurahbil bin Syarik, dia mengabarkan kepada kami bahwa ia mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubuli mengabarkan an Abdurrahman ibn Amr ibn Al-As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi 'inda Allah ta'ala khairuhum li sahibihi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah taala adalah mereka yang paling baik terhadap temannya. Wa khairul jirani 'inda Allah ta'ala khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah taala adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Riwayat ke-115, kita lihat catatan kaki. Riwayat ini sahih, riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap temannya, tentu setelah ketakwaan. Karena kita berteman dengan orang, mungkin dia baik, dia suka traktir, makanya kita bilang baik. Dia tidak berkata kasar, makanya kita bilang baik. Dia suka berbagi, makanya kita bilang baik. Tapi kalau dia tidak sholat, maka ini di antara teman yang buruk. Maka yang baik di sini maksudnya adalah setelah ketakwaan. Adapun sebaik-baik tetangga, kata Nabi SAW, adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Sekali lagi, setelah ketakwaan. Setelah takwa. Dan kita baru bisa dapatkan tetangga yang demikian kalau kita tinggal di sebuah komplek atau lingkungan masyarakat yang kita dengan tetangga itu terwarnai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya kita tinggal di komplek ini, Ibadur Rahman. Di sini Muslim mungkin hampir 100%, kalau tidak dikatakan 100%. Kemudian orang-orangnya rata-rata ngaji. Saya bilang rata-rata karena tidak semua. Ya. Rata-rata orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi nyaman untuk bertetangga. Dan sebaik-baik tetangga kepada tetangga yang lain adalah yang memperhatikan hak-hak tetangganya. Seperti saling menolong, saling senyap, saling sapa, saling senyum, salam. Kemudian bisa juga dikatakan saling menghormati kekurangan, tidak menzolimi satu sama yang lain. Ini tentu nikmat. Ya. Meskipun rumah kita rumah besar, rumah kita rumah yang bagus, tapi kita dikelilingi tetangga yang buruk, rasanya tidak akan nyaman. Ya. Rumah kita bagus, tapi tetangga kita, orang-orang yang sekitarnya itu hasad. Setiap kita datang nikmat baru, punya nikmat apa yang terlihat oleh tetangga, tetangga itu hasad, suka menjelek-jelekkan. Tentu kita tidak akan merasa nyaman tinggal bersama mereka. Saya katakan juga tidak saling menzolimi. Seperti misalnya ya, di lingkungan ini
orang tidak boleh menyetel musik keras-keras. Bahkan tidak boleh menyetel musik sama sekali. Kalaupun dia masih mau menyetelnya, maka harus berada di lingkungan dindingnya sendiri. Kenapa? Karena pertama, sebagian orang bisa jadi meyakini kebolehannya, tapi sebagian yang lain meyakini terlarangnya. Kalaupun semuanya meyakini kebolehannya, masalahnya tidak semua satu selera. Ya, tentu orang Jawa ketika dia nyetel musik Jawa, nanti diadu dengan musik Manado sama musik Batak, bisa berkelahi satu sama yang lain bila semuanya mau ego untuk mengeraskan selera masing-masing. Ya. Betapa nikmat kita tinggal di sini karena di sini orang punya hajat itu tidak mengganggu orang lain. Seperti misalnya di sini kalau punya hajat bikin acara enggak pakai dangdut-dangdut. Orang-orang itu yang dangdutan keras-keras diputar. Bisa sampai setengah malam. Bahkan ada acara-acara adatnya dikerjakan sampai jam 12 malam. Ini di sebagian daerah-daerah. Mereka tidak memperhatikan kebutuhan orang yang butuh istirahat, butuh ketenangan, butuh belajar. Ada orang sakit. Tentu nikmat kalau kita tinggal di lingkungan yang seperti ini. Ya. Sekarang ini banyak orang gunakan istilah SDM rendah. Kadang-kadang saya pikir betul juga. Ya, apa sih definisi SDM rendah? Di antaranya adalah orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa yang mungkin itu dipelajari di sekolah. Tidak mengetahui norma-norma dan etika-etika yang itu diajarkan sedari kecil. Itu SDM rendah namanya. Kita dapati di sebagian daerah, masyarakatnya itu mungkin dari sisi pendidikan memang agak di bawah. Sehingga mereka tidak bisa memperhatikan dan tidak menghormati orang lain dari hal-hal yang sifatnya, jangankan norma agama. Norma budaya kita sebagai orang Indonesia saja mereka tidak paham itu. Seperti memperhatikan bahwa tetangga itu mungkin ada yang sakit, butuh yang namanya toleransi kepada mereka. Bukan yang sakit disuruh toleransi orang yang dangdutan di sebelahnya. Orang yang sakit yang butuh ketenangan. Itu kita pelajari kan terserah antum belajarnya dulu Pak, antara PMP dengan PPKN, tergantung usia. Ya. Di pendidikan moral Pancasila itu dipelajari. Yang namanya toleransi, tenggang rasa. Kalimat itu kita dapati mungkin dari kelas 3 SD. Dan ini sekali lagi nikmat untuk bertetangga dengan orang-orang yang demikian. Kandungan hadis? Kandungan hadis 1. Anjuran agar menghormati dan menghargai persahabatan yang dijalin atas dasar keimanan. Dalam riwayat ini atau dalam hadis ini terkandung anjuran untuk senantiasa menghormati dan menghargai persahabatan atau pertemanan yang baik. Tadi saya katakan yang dijalin di atas dasar ketakwaan dan keimanan. Adapun persahabatan hanya karena baik dari sisi sosial, maka ini seharusnya tidak menjadi pertemanan yang begitu akrab. Khawatir nanti kita tertarik, ya. Kita terbawa. Orang Arab bilang as-sahib sahib. As-sahib sahib. Teman itu menarik. Hingga kalau kita berteman dengan orang yang tidak sholat, akrab sama dia, khawatir suatu saat kita jadi orang yang juga tidak sholat. Nah, 2. Anjuran agar menjaga tetangga dan berbuat baik kepadanya. hadis ini juga menjelaskan kepada kita di penggalan keduanya agar kita senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Berbuat baik kepada mereka dengan apa yang kita mampu. Kalau tidak mampu berbuat baik, maka minimal tidak mengganggu. Kalau tidak mampu berbuat baik, tidak mampu untuk berbagi, minimal tidak ganggu.
termasuk mengganggu. Dan ini juga SDM rendah. Kalau kita misalnya mengeraskan murattal, keras-keras, meskipun dengan niat dakwah. Kalau dia katakan saya sudah ngaji, berarti SDM-nya rendah dari sisi ngaji. Kita dilarang oleh para ulama untuk mengganggu tetangga meskipun dengan niat dakwah. Misalnya dengan cara mengeraskan murattal. Karena tidak semua orang di waktu yang tepat untuk mendengarkan murattal. Ada orang misalnya jam 3 pagi, dia bangun untuk tahajud, tahajudnya betul-betul dikeraskan supaya tetangga bangun katanya. Tidak semua tetangga saat itu butuh untuk bangun. Malah ada yang mungkin sebagiannya butuh tidur. Karena misalnya dia baru pulang kerja tengah malam. Kebutuhan dia saat itu jam 3 pagi adalah tidur. Tidak boleh kita ganggu. Ini SDM rendah dari sisi agama nantinya jadi kita. Bab 64 Al-Jarus Salih. Bab ke-64 tetangga yang saleh. Hadis ke-119. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit, dia berkata, Khumail mengabarkan kepadaku an Nafi' ibn Abdullah Al-Harith an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Dari Nafi' bin Abdul Harith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. di antara kebahagiaan orang muslim adalah tempat tinggal yang luas, tetangga yang salih dan kendaraan yang nyaman. Di hadis ke-116 riwayatnya sahih lil ghairihi, tetapi sanadnya dhaif tetapi memiliki penguat dalam riwayat Ibnu Hibban. Kata Nabi SAW, min sa'adatil mar'il muslim. Ada beberapa faktor yang mendukung atau menciptakan kebahagiaan seorang muslim. Disebutkan di sini ada 3, nanti ada riwayat yang lain disebutkan 4. Yang 3 ini adalah al-maskanul wasi', yaitu tempat tinggal yang luas. Kemudian al-jarus salih, tetangga yang saleh, dan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Boleh dicatat untuk riwayat yang isinya 4. Ada yang tahu yang keempat apa? Kata Nabi SAW, arba'un min sa'adatil muslim. Ada 4 faktor yang mendukung kebahagiaan seorang muslim, yaitu al-mar'ah as-salihah, istri yang salihah. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat sama seperti yang ada di buku. Berarti kalau disambung hadisnya, arba'un min bukan sa'adatul muslim, arba'un minas sa'adah, salah. Arba'un minas sa'adah. Coba dibaca. Al-mar'atu salihah. Terus yang kedua apa tadi? Wal maskan al-wasi' al-wasi' wal jarus salih jarus salih wal markabul hani. markabul hani. Ada 4 yang menjadi faktor kebahagiaan seorang muslim, yaitu istri yang salihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, kendaraan yang nyaman. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa hal yang mendukung kebahagiaan seseorang. Di antaranya
kita pakai riwayat yang 4 saja. Yang pertama adalah istri yang solehah. Ya, kalau kita punya istri yang solehah di rumah, ini sebuah kebahagiaan bagi seorang laki-laki muslim. Kalau punya harta benda, karena dia pengusaha tapi masih bujang, nah ini ada yang kurang. Kebahagiaannya kurang. Saya pernah, ya kira-kira mungkin 10 tahun lalu lah. Ada ikhwan yang Masya Allah dia punya usaha yang besar. Kemudian saya suka candain dia karena saya bilang ini yang kurang di mobilnya ini apa? Apa Ustaz? Yang kurang di sini istri di sebelahnya. Meskipun roda 4 kalau sendirian terus, ya, rasanya kurang. Ya. Sampai lewat sekian tahun, saya sudah tidak berani candain dia. Soalnya saya pernah lihat ada yang candain yang sama, sepertinya kurang nyaman. Ya, ini juga nasihat buat saya sendiri dan buat teman-teman. Teman-teman yang bujang, apalagi yang bujangnya mungkin sudah kepala 3. Nah, ini kalau dicanda-candain perlu apa? Perlu direm-rem. Mungkin sebagian dari kita merasa lucu, atau yang bersangkutan merasa itu lucu awal-awalnya saja. Lama-lama bisa jadi kemudian menimbulkan luka. Karena ini masalah-masalahnya mungkin sensitif. Tidak setiap orang itu merasa itu bisa dicandai. Alhamdulillah kalau kita punya istri yang soleh, istri yang tidak banyak nuntut, istri yang qanaah, istri yang bahkan mungkin dia lebih senang untuk, pokoknya dia tidak seperti kebanyakan perempuan. Kalau kebanyakan perempuan mungkin, meskipun ini dibilang ya normal, dibilang hal yang biasa, perempuan kebanyakannya suka dengan fashion. Baju yang bagus, tas yang bagus, perhiasan. Maklum di masa-masa Nabi SAW juga ada sebagian perempuan yang demikian. Ada seorang wanita dari kalangan sahabiyah yang dihiasi oleh suaminya, di jari jemarinya itu dipenuhi dengan cincin-cincin emas. Perempuan-perempuan pengen juga memakai seperti yang dipakai oleh si sahabiyah ini. Itu hal yang biasa. Nah, kalau kita ketemu dengan seorang perempuan yang mungkin orientasinya tidak seperti itu, maka ini termasuk kenikmatan. Termasuk kenikmatan dan kebahagiaan adalah kalau kita punya tempat tinggal yang luas, yang tentu diisi dengan ketakwaan, diisi dengan takwa. Kita punya tempat tinggal yang luas, Masya Allah besar, tapi di dalamnya orang-orang yang tidak sholat. Tidak seorang pun dari mereka yang bangun sholat subuh. Maka ini kesengsaraan nanti di hari kiamat. Saya ke beberapa bulan yang lalu, ya, nginep di sebuah cottage punya seorang ibu-ibu yang beliau ini punya usaha yang banyak gitu loh. Ya, tapi terlambat hijrah. Dahulu dia dengan suami tidak membesarkan anak-anaknya dari sisi agama. Begitu sudah besar, sudah mulai dengar-dengar pengajian, akhirnya lama-lama tobat. Dia cerita, suami saya bahkan tobatnya dengarkan kajian Ustadz Muflih yang isinya tentang riba katanya. Nah, di anak-anak kami ini belum sampai ilmunya. Saya pernah mampir ke rumahnya anak saya yang dokter katanya. Dokter atau apa ya? Pokoknya dia pengusaha. Setahu saya ingat saya dokter. Tidak penting ya pekerjaannya apa. Yang jelas orang kaya. Saya datang namanya sebagai orang tua kan kadang berkunjung ke rumah anak sambil main-main sama cucu. Nah, jam sekian saya mau bangunkan sholat subuh, istrinya larang. Gak usah mah, dia baru pulang. Karena mungkin dinas malam. Jangan dibangunkan. Loh, saya nggak bangunkan gimana? Nanti dia sholat subuh gimana? Jangan mah, biar aja, nanti kasihan dianya. Jadi menurut istrinya, tapi saya juga nggak heran karena saya juga terlambat mendidik anak saya.
Jadi kalau sudah waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan diganggu. Meskipun untuk sholat subuh nggak dibangunkan. Jadi rumah ini rumah besar, tapi isinya orangnya tidak sholat. Nah, jadi kalau bahagia dari sisi tempat tinggal luas, maka ini dari sisi dunia saja. Adapun orang-orang yang tidak menghiasi rumahnya dengan ketakwaan, maka dia akan sengsara nanti di hari kiamat. Termasuk di antara kebahagiaan seseorang adalah punya tetangga yang soleh. Makanya banyak yang mau tinggal di Ibadah Rahman. Nah, ya kan? Antum aja sudah tahu di sini banjir-banjir, ya kan? Mau pindah sini. Antum beli rumah lagi ya? Bangun rumah. Kok banyak yang mau pindah sini? Mungkin dianggap vibe-nya enak. Ya, orang-orangnya sholat. Meskipun sibuk-sibuk ya, tapi semuanya ketemu dengan tetangga di masjid. Anak-anaknya, anak-anak tetangga juga begitu. Anak-anak tetangga itu tidak nakal-nakal. Di sini tidak terdengar anak-anak kecil, anak-anaknya tetangga yang mungkin kalau berkata-kata sebagaimana di tempat-tempat yang mungkin kurang terdidik dengan nilai Islami. Diksi-diksi itu yang kurang pas, yang kurang baik, yang tidak pantas, kita tidak dengar dari anak-anak di sini. Meskipun kenakalan-kenakalan anak-anak yang biasa ada. Sholat lari-lari masih ada. Seperti tadi malam kita witir kan, anak-anak yang di sini ada yang hihihi, aja hihi, buka-buka pintu gitu. Ya, mungkin kelupaan orang tuanya untuk narik anaknya. Tapi nakal-nakal yang kita temukan di jalanan tidak ketemu di sini. Nikmat ya, dan bahagia punya tetangga yang baik. Termasuk juga di antara kebahagiaan adalah kalau kita punya kendaraan yang nyaman. Bila orang di masa lalu mereka punya kendaraan atau tunggangan berupa hewan, hewan yang lincah, hewan yang cepat berjalan, tentu akan menyenangkan. Adapun yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, maka ini kurang bahagia buat mereka. Kita pun sama, kalau kita punya kendaraan, entah roda 2, entah roda 4, kalau dia memudahkan urusan kita, maka kita senang. Kalau dia merepotkan kita dengan banyaknya rewel dan masalahnya, rasanya ini ada yang kurang. Kebahagiaan ada yang kurang. Pengen tenang jadi nggak tenang. Nah, kandungan hadis? Kandungan hadis, tetangga yang saleh merupakan nikmat yang besar bagi seseorang. Karena itu hendaknya ia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas hal itu. Demikian juga rumah yang luas dan kendaraan yang baik jika hati pemiliknya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu nikmat yang besar dari Allah. Terakhir, tetangga yang buruk. Riwayat ke-117, Shadaqah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia adalah Ibnu Hayyan, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dari Abu Hurairah, ia berkata di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril muqam, fa inna jarad dunya yatahawwalu. di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril maqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang jahat di tempat tinggal karena tetangga di dunia akan berpindah. Catat dulu yang ada di depan. Catatnya di dekat situ, di dekat hadisnya. Ada riwayat satu lagi, fa inna jarul badiyah yatahawwalu. Fa inna jarul badiyati
yatahawwalu. Badiyah itu artinya badui, yaitu di tempat-tempat yang apa ya, yang non mukim. Ini perlu dicatat riwayatnya, karena nanti akan memberikan kepada kita pemahaman tentang hadis ini. Coba dibaca dulu penjelasan kata. Penjelasan kata, Darul Muqam, negeri tempat tinggal. Tetangga yang buruk di negeri tempat tinggal lebih pantas dihindari karena kemungkinan gangguan yang diberikannya dan selalu menimbulkan dugaan akan memberikan gangguan setiap waktu. Ini justru lebih berat dari gangguan itu sendiri. Ya. Maksudnya gini teman-teman. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqam. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di tempat mukim. Fa inna jarad dunya yatahawwal. Karena tetangga di dunia itu akan pindah. Nah, kita kalau memahami sendiri agak sulit ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di tempat tinggal. Oke, paham? Karena tetangga dunia akan pindah. Apa maksudnya? Tetangga dunia akan pindah. Berarti apakah ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di yang bukan dunia atau bagaimana? Ini agak sulit dipahami kalau kita tidak jelaskan, kalau kita tidak lengkapi dengan penjelasan para ulama dengan riwayat yang lainnya, itu yang di situ. Fa inna jarul badiyati yatahawwal. Ada riwayat yang lain, karena sesungguhnya tetangga di tempat non mukim mereka akan pindah. Jadi kalau kita lengkapi hadis ini dengan yang itu, berarti pemahamannya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di mana? Di tempat mukim. Karena tempat yang non mukim mereka pindah-pindah. Misalnya antum tinggal di komplek perumahan atau di masyarakat, yang disitulah antum punya rumah. Apakah mudah untuk antum pindah-pindah? Karena itu antum sudah punya rumah di situ? Tidak mudah pindah-pindah. Karena kalaupun mau jual rumah, mungkin tidak mudah. Karena di situ kita sudah bertempat tinggal, di situ sudah punya rumah, membangun anak dan istri, memikirkan sekolahnya dan seterusnya, sudah di situ tempat tinggalnya. Kalau kita punya tetangga yang kanan, kiri, depan, belakang, orang-orang yang buruk, maka itu akan memberatkan. Tapi kalau kita tempat tinggalnya yang non mukim, yang kita dengan mudah untuk pindah-pindah, misalnya ngontrak sini, ngontrak sana, ngontrak sini, ngontrak sana, atau rumah kontrakan petak. Kalaupun tidak kenal sama mereka, mereka pindah, kita yang pindah, gampang. Ya, adapun di masa lalu kan tempat tinggalnya ya di antara misalnya Masjid Nabawi dan sekitarnya. Nah, di sana itu ada gurun misalnya, atau gunung. Di sana ada orang-orang Badui. Yang orang-orang Badui mungkin dalam keseharian mereka adalah orang-orang yang mungkin kadang kurang adab dikarenakan kurang ilmu. Ya. Kalau tidak nyaman sama mereka, kita pindah. Atau mereka pun orang Badui kadang-kadang pindah. Bisa difahami? Ya, jadi yang dimaksud di sini, Nabi SAW berlindung dari tetangga yang buruk di tempat tinggal, di tempat di mana dia bermukim. Adapun bertetangga dengan orang-orang yang lain dari kalangan yang non mukim, ada orang safar kemudian mampir terus dia pergi, maka kita tidak tinggal seterusnya sama mereka. Atau kita tinggal di
sebuah daerah yang di situ orangnya pun berganti-ganti. Maka ini juga mungkin mereka akan berpindah-pindah. Sehingga lebih berat mana bertetangga dengan yang buruk itu di tempat di situ kita berdomisili, bermukim, atau yang bisa pindah-pindah? Lebih berat mana? Yang domisili. Nah, itu yang dimaksud. Terakhir 118. Makhlad bin Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Maghra mengabarkan kepada kami, ia berkata, Barid bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Abu Burdah. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La taqumus sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. kiamat tidak akan terjadi hingga seorang laki-laki membunuh tetangganya, saudaranya dan ayahnya. Kandungan hadis. Kandungan hadis, di antara tanda-tanda kecil terjadinya kiamat adalah meluasnya pembunuhan. Hal ini tidak berarti peperangan yang dilakukan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Yang dimaksud di sini adalah pembunuhan yang terjadi di antara kaum muslimin, yaitu kaum muslimin yang saling membunuh. Kiamat itu ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar kita pelajari, di antaranya adalah munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, dan seterusnya. Antum bisa baca di kitab-kitab akidah. Ada juga tanda-tanda kiamat yang tanda-tandanya ini kecil. Ya. Seperti wafatnya Nabi, merebaknya alat musik, banyaknya perzinahan. Kemudian ini, seseorang dengan tetangganya, saudaranya, bahkan dengan ayahnya saling membunuh. Sebagaimana yang kita dapati di masa sekarang. Ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Sebagaimana juga ada riwayat termasuk tanda-tanda kecil apabila kaum wanita sudah keluar dari rumah untuk mencari nafkah atau membantu suaminya mencari nafkah. Sebagaimana kita dapati di masa sekarang. Ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat kecil. Perlu diketahui, tidak setiap tanda-tanda ini bermakna celaan dan pengharaman. Tidak setiap tanda-tanda kiamat dibilang tanda kiamat terus konotasinya selalu negatif. Ya, seperti wafatnya Nabi, itu sunnatullah. Karena Nabi juga seorang manusia biasa. Wafatnya Nabi termasuk tanda-tanda kiamat. Apakah kita cela wafatnya Nabi? Tidak. Sama seperti perempuan bekerja, ikut membantu suami mencari nafkah, itu termasuk tanda kiamat. Tapi apakah pasti negatif? Jawabannya tidak. Karena kita katakan juga di zaman sekarang ada kebutuhan untuk perempuan bekerja pada sebagian bidang. Seperti menjadi guru. Yang lebih sabar untuk menghadapi anak-anak TK itu perempuan biasanya. Maka kita butuh guru perempuan. Dokter. Kita butuh dokter perempuan. Ya, dokter objin itu kalau bisa perempuan. Anak kita kalau mau kuliah kedokteran, laki-laki maunya ambil spesialis objin dilarang. Supaya dia tidak lihat aurat-auratnya perempuan. Seharusnya itu bidangnya perempuan. Dokter gigi, kita butuh dokter gigi perempuan. Nah, ini tidak bermakna pengharaman. Jadi tidak selalu kalau dibilang tanda kiamat berarti pasti jelek. Nah, yang ini jelek. Di antara tanda kiamat adalah saling terjadi pembunuhan antara seseorang dengan saudaranya, keluarganya, tetangganya. Nah, dan kita berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk yang demikian. Baru tadi malam saya lihat videonya. Ada anak 19 tahun bunuh kakek-kakek tetangganya. Usia sekitar 69. Ketika ditanya, kenapa kamu bunuh? Dia bilang, saya cuma pengen tahu rasanya bunuh. Gila gak sih? Karena hilang kakek ini,
hilang, cari-cari untuk dilacak atau bagaimana, ketemulah di rumahnya seorang perempuan yang punya anak usia 19 tahun. Nah, di kamarnya si anaknya itu. Ya, mamanya shock dengarnya. Ya, lebih shock lagi ketika ditanya, kenapa kamu bunuh? Dia bilang cuma pengen tahu rasanya. Ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari tetangga-tetangga yang buruk. Ya. Dan di Indonesia ini banyak ya. Balik lagi tadi istilah SDM rendah itu. Ada yang baru-baru ini terjadi di, saya tidak tahu di daerah mana. 3 anak kecil dibacok oleh tetangganya yang pernah tahu ya beritanya. Laki-laki dewasa bacok 3 anak kecil. 2 wafat bila tidak salah. 1 selamat tapi kritis atau bagaimana. Ya. Ini bersaudara. Ketika ditanya, kenapa kamu bacok anak-anak kecil? Dia bilang, soalnya mereka anak-anak ini suka menghina saya. Dibilang saya, apa itu ya? Apa? Dibilang, orang gila mungkin gitu ya. Ya. Bilang orang gila, dibilang ini. Saya semakin sakit hati karena orang tuanya tidak menegur anak-anaknya. Nah, pas kejadian itu, kalau tidak salah dia jemur atau apa gitu. Anak-anak itu teriakin saya lagi. Nah, di situ sudah puncak. Kita berlindung dari tetangga yang buruk, termasuk orang tua yang tidak mendidik anaknya. Ya. Karena ada orang tua yang cuman, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Tapi anak-anaknya mukul anaknya orang, ya, menganiaya, membuli anak-anak orang tuanya cuek-cuek saja, seolah-olah nggak masalah gitu. Nanti kalau kita kasih tahu anaknya, baru dia marah. Ya. Alhamdulillah di Ibadur Rahman tidak gitu. Ada yang bertanya? Tadi kan isi doanya adalah, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari tetangga yang jahat di tempat mukim. Berarti kalau kita tidak di tempat mukim, apa ndak usah berdoa demikian? Ya. Yang saya pahami bahwa caranya orang bermukim di masa lalu mungkin tidak seperti di zaman sekarang. Orang di masa lalu mungkin tidak mengontrak. Jadi orang tidak menganggap kalau di zaman sekarang ya, apakah kemudian punya rumah saja baru dia berdoa seperti ini. Bagaimana kalau dia cuma kontraktor? Ya ini ngontrak rumah. Kita katakan di zaman sekarang orang banyak ngontrak sehingga itu pun tempat mukim. Anak kita pergi kuliah ke Jogja misalnya, ke kos. Atau dia di pondok. Di situ dia tidak punya rumah. Bahkan dia tidak punya bangunan. Dia cuma punya ranjang. Itu pun hanya sewa. Ada lemari di pondok, tapi itu pun bukan punya dia. Itu punya pondok misalnya, disediakan. Maka dia bisa berlindung seperti ini kepada Allah. Karena itu bagian dari tempat mukimnya dia. Yang mungkin kita tidak berdoa seperti ini kalau di kendaraan. Ya, tidak usah masuk pesawat, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari teman sebelahan yang buruk. Misalnya. Karena 2 jam sampai Jakarta, pulang sudah lepas. Tidak tahu siapa. Gitu Pak ya. Intinya ya, bila di masa dahulu, orang bertempat tinggal berupa rumah, kalau tidak ya berarti dia adalah badui, yang nomaden, sehingga di masa lalu berlindung dari tetangga yang buruk di tempat mukim, yaitu di mana mereka berdomisili, dikarenakan yang badui-badui itu pindah-pindah, nomaden, tidak punya tempat. Ada pun kita di zaman sekarang, tempat kita tinggal, ngontrak, tidak ngontrak, ngekos, mondok. Ada pun yang misalnya di bandara, di pelabuhan, di dalam kapal, dalam pesawat, maka tidak. Karena mereka semua akan meninggalkan kendaraan. Mungkin ini saja, kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.